Halo teman-teman, kalian pasti tahu hewan apakah ini? Rayap. Ya, ini adalah rayap. Rayap adalah serangga bertubuh lunak yang biasanya disebut semut putih. Dengan ukuran yang kecil yaitu 4-11 mm dan terdiri atas 3 bagian tubuh yang berbeda yaitu kepala, dada, dan perut. Koloni rayap terdiri atas beberapa individu berbeda yang dikenal dengan kasta. Masing-masing kasta memiliki tugas sendiri dalam sebuah koloni. Anggota tertinggi dalam koloni rayap adalah Ratu Rayap. Rayap adalah serangga yang tergolong dari ordo Blattodea. Mereka kadang-kadang dianggap sebagai kecoa sosial karena berhubungan filogenetiknya yang dekat dengan kecoa. Di antara rayap produktif ada yang memiliki sayap panjang, tipis, 2 pasang, serta memiliki ukuran dan bentuk yang serupa. Setelah menanggalkan sayapnya, rayap tersebut melakukan perkawinan singkat, di mana pejantan dan betina berpasangan untuk memulai koloni baru, teman-teman. Rayap bersayap ini biasanya disebut dengan laron, teman-teman. Rayap merupakan serangga sosial yang ditandai dengan adanya pembagian peran dalam kasta. Dalam hal berbagai makanan, sarang, dan sumber daya, serta kerjasama dalam membesarkan rayap muda. Kasta tersebut terdiri dari kasta rayap pekerja, rayap prajurit, dan rayap reproduktif. Kelompok sosial rayap tanah meliputi jantan dan betina, tidak seperti sebagian besar serangga sosial lainnya yang biasanya anggotanya sebagian besar adalah pejantan. Inilah kasta yang terdapat pada rayap, teman-teman. Kasta pekerja. Rayap pekerja adalah rayap jantan dan betina yang secara fisik seksi maupun masih muda. Rayap pekerja merupakan anggota terbanyak dalam kasta koloni rayap. Mereka bertugas mencari makan, menyimpan makanan, merawat induk dan larva, memelihara sarang, menggali, memperbaiki, serta membuat rongga dan saluran sarang. Hanya rayap pekerjalah yang memiliki kemampuan mencerna selulosa dalam kayu. Hal ini karena rayap pekerja memiliki flagellate dalam ususnya yang membantu mencerna selulosa. Serangga seperti ini biasanya adalah rayap pertama yang terlihat saat rongga sarang atau sebatang kayu yang menjadi sarangnya diganggu.
Kasta prajurit. Rayap prajurit adalah rayap jantan atau betina yang secara fisik dan seksual masih muda yang peran utamanya adalah melindungi koloni. Rayap ini memiliki rahang besar yang membuatnya tidak mampu makan sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada rayap pekerja yang memberikan makanan muntahan. Kepala rayap prajurit ini sangat panjang, dan ukuran mereka lebih panjang. Mereka memiliki anatomi dan perilaku yang khas. Rayap prajurit dalam keluarga tertentu biasanya buta, sedangkan rayap prajurit yang berkembang dari garis reproduktif sebagian matanya berfungsi. Identifikasi spesies dan tugas taksonomi lainnya seringkali dilakukan dengan menggunakan kepala, rahang bawah, dan nasus prajurit karena karakteristik masing-masing spesies yang berbeda. Kasta reproduksi. Alate atau rayap reproduktif kebetulan memiliki dua pasang sayap berukuran sama. Alate memiliki dua mata yang berfungsi dengan baik dan dapat bertahan dari dehidrasi. Kasta khusus ini seringkali disalahpahami sebagai semu terbang, sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa rayap sedang membuat sarang di sekitar properti mereka. Rayap reproduktif berperan penting dalam pembangunan koloni baru. Terdapat 3 jenis rayap reproduktif dalam sebuah koloni rayap, yaitu reproduktif primer, sekunder, dan tersier. Rayap reproduktif primer adalah swamper atau alate yang berhasil menyelamatkan dari bahaya penyebaran atau musim kawin dan menetap untuk bertelur dan merawat telur pertamanya. Jika koloni rayap terlalu besar dan kemampuan ratu rayap untuk bertelur menurun, rayap reproduktif sekunder bertelur untuk meringankan beban ratu rayap. Meskipun rayap reproduktif sekunder bertelur dalam jumlah yang lebih sedikit dari ratu rayap, jumlah mereka dalam koloni bisa mencapai ratusan. Kontribusi mereka untuk mengeluarkan sebuah koloni dapat menjadi luar biasa, dan ketika ratu mati, mereka dapat mengambil alih total tugas reproduksi. Rayap reproduktif tersier berasal dari rayap pekerja yang telah berkembang jika sebagian koloni tertentu selamat dari koloni utamanya. Rayap reproduktif atau ergatoid ini tidak kompatibel dan terlihat seperti rayap pekerja besar. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana rayap masuk ke dalam rumah kita. Rayap terus bergerak ke dalam tanah untuk mencari makan. Properti kalian mungkin baik-baik saja pada hari ini, tetapi tidak untuk besok hari. Mereka masuk melalui celah-celah setipis kertas untuk memasuki rumah kita. Makhluk mungil ini merespon tanda-tanda lingkungan seperti kelembapan dan suhu gradien. Rayap dapat masuk melalui retakan pondasi, sambungan tembok, celah pipa saluran lain, dan titik-titik lainnya. Meski rayap membangun sarangnya di dalam tanah secara acak, namun penelitian menunjukkan sebaliknya. Rayap mencari area dengan membuat rongga yang berekat koloni dengan pola menyebar. Pola ini merupakan pencarian bercabang dan memiliki subcabang sehingga rayap dapat mencakup wilayah seluas mungkin. Dengan kata lain, cepat atau lambat, jika terdapat properti di dalam area tersebut, mereka akan beraksi, teman-teman. Itulah temanku, ulasan tentang rayap. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan kita semua ya. Jangan lupa untuk like bila kalian suka saluran ini dan subscribe agar kami lebih semangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi. Kritik dan saran tetap kami terima di kolom komentar. Sampai jumpa.